channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul 3 Sosok Gaib. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman 3 saudara yang pernah mengalami suatu kejadian mistis saat mereka sedang bepergian ke salah satu tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang berada di salah satu provinsi Jawa Barat. Sebut saja mereka adalah Adi, Rangga, dan Dian. Mereka semua itu adalah sepupuan. Usia mereka waktu itu belasan tahun yang setara usia SMA. Mereka bertiga sedang mengadakan wisata bersama. Kejadian ini terjadi antara tahun 2000-an saat mereka sedang melakukan liburan sekolah yang rencananya mereka akan menginap di salah satu villa. Mereka harus mengeluarkan ongkos yang lumayan terjangkau untuk bisa mendiami villa di sekitar tempat wisata tersebut. Awalnya Adi dan Dian yang hendak menuju ke tempat wisata itu sudah mempunyai firasat yang kurang mengenakan. Dian yang juga anak indigo yang bisa melihat alam gaib bukan saja alam nyata, yang membuat Dian sendiri sedikit agak was-was. Mereka yang sedang menikmati liburan di salah satu pantai dan mereka melihat ada orang yang sedang melakukan ritual di sebuah tempat. Entah ritual apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut dengan melakukan semedi di salah satu tempat yang memang tempat itu agak tertutup karena dilingkari pepohonan yang besar. Nah, di situ Dian yang dengan jelas melihat orang yang sedang melakukan ritual. Dian ini penasaran terus-menerus memandanginya. Namun saat sedang asik main pasir, Dian tiba-tiba menjerit ketakutan, membuat Adi dan Rangga kebingungan. "Kamu kenapa, Yan? Kamu kenapa? Kok ketakutan seperti itu?" tanya Rangga panik. "Sewaktu aku melihat di area tempat orang yang sedang melakukan ritual itu, di tempat itu banyak kuntilanak, pocong, gendruwo yang berjejeran di depan orang itu," jawab Dian yang masih ketakutan. "Bukannya kamu sering melihat seperti itu?" tanya Rangga. "Iya sih, tapi tidak sebanyak itu. Masa ada pocong dan gendruwo sebanyak itu? Bagaimana saya tidak takut?" ujar Dian dengan wajah yang memerah. Wajah yang ketakutan membuat dirinya langsung lari meninggalkan area tersebut. Waktu itu jam 5 sore saat mereka ingin melihat sunset. Melihat Dian yang ketakutan, Adi sama Rangga mencoba untuk menenangkan dengan cara mengajak Dian untuk melihat apa yang tadi dilihatnya, kalau itu hanya sebuah ilusi. "Kenapa kalian tidak percaya sih? Aku ini tidak bohong. Aku beneran melihat itu semua, bukan hanya sekedar ilusi ataupun halusinasi saja." Dian yang teriak ketakutan tidak membuat Rangga dan Adi ini diam saja. Mereka memaksa Dian menuju ke satu tempat untuk melihat lokasi di mana mereka berempat ini melihat sunset.
Memang tidak jauh dari situ, memang benar-benar nyata kalau ada orang yang sedang melakukan ritual. Tapi karena penasaran apa yang disampaikan Adi dan Rangga kalau itu hanya ilusi, Dian yang menengok ke belakang dan seketika sosok pocong itu tepat berada di hadapannya dengan mata yang hitam menyeramkan. Dian sontak saja kaget dan langsung memalingkan wajahnya ke depan. Namun di depannya sosok kuntilanak pun berada di hadapannya sembari menunjuk-nunjuk wajah Dian. Ayo, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Rengekan Dian yang mengajaknya pulang. Akhirnya Adi dan Rangga pun mengikuti keinginannya. Karena letak dari pantai dan juga villa itu memang tidak jauh, hanya beberapa menit saja. Sesampainya di villa itu hampir maghrib, lalu tiba-tiba kemudian Dian menjerit-jerit. Ah! Sosok kuntilanak, pocong, dan juga gendruwo menghadang Dian di depan villa. Kamu kenapa lagi? Jangan teriak-teriak, ujar Rangga menenangkan Dian. Kita sewa villa lain saja, jangan di sini, jangan di sini. Ayo kita segera pergi. Dian terus-terusan menarik Adi dan Rangga. Namun keduanya tidak memperdulikan rengekan dari Dian. Dian dipaksa masuk ke villa tersebut karena villa itu sudah terlanjur dipesan oleh mereka. Jadi mereka harus menginap di sini walaupun hanya 1 malam. Sehabis mereka sholat berjamaah, mereka ini keluar mencari makanan. Dian yang seharusnya disuruh untuk menjaga villa tapi tidak mau karena merasakan ketakutan akibat sosok yang menghadangnya tadi. Akhirnya Dian pun ikut ke salah satu rumah makan yang tidak jauh dari villa yang mereka tempati. Saat mereka memesan makanan, lagi-lagi Dian melihat sosok gendruwo yang berdiri tegap di tengah-tengah rumah makan tersebut. Ayo kita pindah, jangan makan di sini, ajak Dian yang ketakutan. Kamu kenapa sih? Kita dari villa ke sini itu mau makan. Kamu sudah nyampe di sini malah seperti itu. Ada apa sih di sini? Tanya Rangga keheranan. Sudah, ayo kita cari makan yang lain saja, ajak Dian. Sebenarnya ada apa sih? Kamu kok tidak mau makan di sini? Tanya Rangga. Di sini tidak benar, ujar Dian. Maksudnya tidak benar bagaimana? Tanya Adi dan Rangga. Kalian tidak percaya sama aku, kata Dian meyakinkan. Ya bukan begitu. Kita percaya sama kamu. Saya tahu kamu bisa melihat hal-hal gaib, tapi Boyo kamu itu jangan bikin takut-takut kita. Kita di sini mau makan, kamunya malah ketakutan seperti itu. Ujar Rangga yang bingung dengan tingkah Dian yang sedari tadi tidak bisa diam. Kak, di tempat makan ini itu ada sosok gendruwo yang terus menatap dengan tajam para pengunjung yang datang. Kakak bisa lihat sendiri kalau banyak orang yang makan di rumah makan ini. Sekali-kali coba kakak lihat warung sebelah itu. Warung yang di situ tidak ada gendruwonya. Ayo kita makan ke sana saja kak, ajak Dian. Memangnya kenapa sih di sini? Kalau rame kan pasti makanannya enak, ujar Rangga. Iya kak, saya tahu kalau setiap rumah makan yang rame itu pasti enak. Tapi di sini ada sosok gendruwonya kak, yang menjadi sarana media agar makanan itu lezat. Mohon maaf kak, biasanya itu seperti penglaris. Bukannya kakak sering dengar kata-kata itu? Mendengar kata dari Dian mengucapkan kata penglaris, Adi dan Rangga akhirnya menurut. Ya sudahlah, kalau memang keinginan kamu seperti itu, ayo kita ke warung yang lain. Akhirnya mereka bertiga pun meninggalkan warung yang tadi. Ketika sampai di rumah makan yang lain, mereka pun kemudian memesan makanan.
Dan memang benar rumah makan di sini itu sangat sepi, hanya ada mereka bertiga. Sementara di sebelah warung yang mereka datangi tadi sangatlah ramai pengunjung. Parkiran penuh, bahkan meja makan itu sampai kekurangan. Mereka memesan makanan sambil menanyakan kepada pemilik rumah makan tersebut. Mohon maaf Pak, kok rumah makan di sini sepi sekali ya? Tanya Rangga. Iya Mas, namanya juga rezeki, jawab pemilik rumah makan tersebut. Tapi kok rumah makan yang di sebelah sana ramai sekali Pak, berbeda sekali di tempat Bapak. Tanya Rangga antusias. Ya gimana ya Mas, kabar-kabarnya sih rumah makan sebelah itu menggunakan penglaris. Tapi saya kurang tahu sih, itu hanya kabar-kabar saja, jawab pemilik rumah makan tersebut. Tuh kan, aku bilang apa Kak? Ujar Dian memotong obrolan mereka. Biarkan saja mereka menggunakan seperti itu, tapi saya tidak mau melakukan penglaris seperti itu, karena dampaknya akan besar di kemudian hari. Coba saja kalian beli makanan di rumah makan sebelah, lalu bandingkan dengan makanan di rumah makan saya. Jika rasanya sangat berbeda, bisa dipastikan rumah makan tersebut menggunakan penglaris, ujar pemilik rumah makan tersebut. Benar kan? Tadi bapaknya bilang apa? Coba kita beli makanan di rumah makan itu. Apakah benar rasa itu lebih enak di sini atau di sana? Ajak Dian yang mencoba membuktikan. Lalu kemudian Adi pun langsung ke rumah makan sebelah untuk membeli makanan. Sedangkan Rangga dan Dian menunggu makanan di rumah makan tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kisaran 15 menit mereka menunggu. Makanan dari dua rumah makan dijajarkan di meja. Dian membuka bungkusan makanan yang ada di rumah makan sebelah yang barusan dibeli oleh Adi. Sementara pesanan di warung tempat mereka duduk semuanya itu sudah disajikan. Dengan kebiasaannya sebelum makan mereka berdoa dulu. Mereka berdoa dengan kusuknya. Ketika mereka berdoa, Dian seperti melihat di dalam bungkusan nasi yang seharusnya itu biasa saja, tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergerak di antara tumpukan nasi. Dan seketika itu juga Dian pun ingin membuang nasi tersebut. Itu menjijikan, awas, kata Dian yang melihat nasi bungkus itu ada yang aneh. Padahal mereka belum selesai berdoa, namun nasi tadi yang dibeli Adi tadi di rumah makan sebelah ada belatungnya. Dian yang melihat itu merasa sangat jijik dan langsung melempar nasi tersebut. Ada apa sih? Itu nasi kenapa dilempar? Dian, itu kan mubazir, tanya Rangga keheranan. Aku membuang nasi itu bukan tanpa sebab. Nasi itu banyak belatungnya Kak, ujar Dian sampai didengar sama pemilik warung. Astagfirullahaladzim, apa benar Mbak itu nasi berubah menjadi belatung? Tanya pemilik rumah makan tersebut. Mohon maaf Pak, iya itu memang terlihat nasi, tapi ini adik saya memang punya kelebihan. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat pada umumnya sebagai orang awam. Nah, ini adik saya melihat makanan dari rumah makan sebelah itu banyak belatungnya Pak, ujar Rangga menjelaskan kepada pemilik rumah makan tersebut. Setelah itu Dian tidak jadi makan karena membayangkan kalau nasi yang akan dimakan itu ada belatungnya. Sini dek, kita makan. Makanan yang ada di sini dijamin aman, ajak Angga dan Adi. Iya kak, sebentar. Loh, kamu kenapa sih? Kok malah muntah-muntah? Tanya Adi dan Angga. Di mana tidak muntah? Nasi kok berubah menjadi belatung? Kalau masuk perut tuh bagaimana? Kata Dian yang masih mual-mual. Ya sudahlah, ayo kita makan semuanya yang sudah kita pesan di sini.
Akhirnya mereka semua memakan sajian yang ada. Dan nasi yang dilempar tadi sudah dibersihkan sama pemilik rumah makan tersebut. Setelah mereka selesai makan, Dian yang bercerita kepada Adi dan Rangga dan juga didengar oleh pemilik warung tersebut. Mungkin apa yang aku bilang itu agak aneh, tapi asal kakak tahu, belatung itu dari kotoran genderuwo sebagai penglaris yang mereka gunakan untuk menarik pelanggan agar mereka merasakan nikmat dari rasa makanan tersebut, agar ketagihan, kecanduan, dan akan kembali lagi makan di rumah makan tersebut, kata Dian menjelaskan. Astagfirullah, saya mau cari rezeki yang halal saja, tidak mau memakai penglaris macam itu, tukas pemilik warung karena mendengar obrolan mereka dari dapur. Jadi kasihan pemilik warung yang lain, kenapa persaingan dagangannya seperti ini? Ujar Angga. Ya mau bagaimana lagi, yang penting kita jangan ikut campur urusan mereka, kata pemilik rumah makan menimpali. Iya juga sih, tapi kan kasihan warung ini sepi, hanya kita bertiga yang mampir ke sini. Sementara orang banyak lalu lalang, selalu mampir ke sana semua, ujar Adi. Lah terus menurut kamu bagaimana? Kata Rangga. Begini saja kak, bagaimana kalau kita kasih sesuatu agar orang-orang tidak ke rumah makan sebelah? Kan kasihan sama pemilik warung yang lainnya. Masa sepi terus, sementara warung sebelah selalu ramai, ujar Dian. Tidak usah, kita tidak usah ikut campur urusan orang lain. Itu urusan mereka sama yang di atas, biarkan saja, ujar Adi menimpali. Pemilik warung yang mendengar apa yang dikatakan Dian, lalu kemudian beliau meminta bantuan kepada Dian. Mohon maaf mbak, kalau boleh tahu mbak namanya siapa ya? Tanya pemilik rumah makan tersebut. Saya Dian pak, jawab Dian. Maaf mbak Dian, apa benar kalau rumah makan sebelah itu menggunakan media penglaris? Tanya pemilik rumah makan penasaran. Iya pak, tapi mohon maaf kalau saya salah sangka. Tapi yang saya lihat itu ada sosok genderuwonya. Nasi yang abang bersihkan itu tadi wujudnya belatung, bukan nasi. Bukannya saya buruk sangka atau merasa paling bisa, jawab Dian kepada pemilik rumah makan itu. Mbak Dian bisa tidak kalau saya minta tolong? Kalau apa yang sudah menjadi penglaris di sana itu disingkirkan, jangan di situ, pinta pemilik rumah makan tersebut. Mohon maaf pak, saya tidak diizinkan sama kakak saya. Kalaupun saya bisa, saya pun tidak mau, karena itu bukan urusan saya. Biarkanlah, itu urusan yang di atas pak. Yang penting bapak berdoa saja, semoga warungnya bapak itu bisa kembali normal seperti sebelumnya, ujar Dian. Terus caranya bagaimana mbak? Tanya pemilik rumah makan penasaran. Ya pokoknya bapak berdoa sama yang di atas, semoga warungnya bapak itu bisa kembali normal. Berdoa sebisa bapak agar pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar bapak, yaitu penglaris seperti media genderuwo yang ada di sebelah ini, tidak mempengaruhi warung bapak, jawab Dian. Setelah selesai mereka makan, mereka keluar dari rumah makan tersebut hampir jam 9 malam. Sampai di depan villa, sosok kuntilanak, pocong, dan juga genderuwo selalu ada di sekeliling villa yang ditempati mereka. Walaupun Dian itu sudah terbiasa melihat hal seperti itu, tapi manusia pasti mempunyai rasa takut. Sosok aneh yang selalu menghantui dari menyaksikan orang ritual. Ada 3 penampakan di rumah makan dipergoki dengan sosok genderuwo sebagai penglaris. Nasi yang mau dimakan ada belatungnya, sampai pulang pun harus dihantui sama sosok yang bermuka menyeramkan. Malam harinya Dian yang tidak bisa memejamkan matanya, karena setiap kali memejamkan mata justru penampakan pocong.
kuntilanak dan juga genderuwo semakin nyata ada di sekelilingnya. Dian sampai pagi pun tidak bisa memejamkan matanya untuk beristirahat. Sampai dia itu mondar-mandir keluar kamar mau membangunkan kakaknya, tapi mereka sudah tertidur pulas. Lalu kemudian saat Dian tidak bisa tidur, sosok gaib itu ternyata hadir di depan pintu, di atas genteng, di depan kamar mandi, sampai ruangan itu penuh dengan sosok gaib. Dian merasakan malah mencekam. Dia sesekali berteriak-teriak namun tidak didengar oleh kakak-kakaknya. Sampai di pagi hari Dian sudah mendengarkan azan subuh. Rangga yang memang paling tua di antara mereka kemudian memimpin sholat subuh. Namun saat mengambil air wudhu sebelum sholat, Rangga dengan jelas melihat penampakan yang berwujud pocong. Dan itu disaksikan bukan hanya Rangga saja, tapi Dian dan juga Adi pun melihat bayangan putih yang berdiri di dekat kamar mandi tepat mereka mengambil air wudhu. Mereka sontak saja langsung lari ketakutan. Sosok pocong dengan muka yang hitam, mata yang melotot hadir di hadapan mereka. Mereka bertiga lari tidak memandang sekitarnya, yang membuat Dian jatuh dan kepalanya terbentur kursi. Sementara keduanya mencoba untuk mengatur nafas dengan keringat dingin yang bercucuran. Ayo, bismillah, kita ambil air wudhu, lalu kita sholat berjamaah. Mereka pun kembali ke kamar mandi secara bersamaan. Tapi ketika sedang berdoa menutup air wudhu, Rangga sendiri melihat sosok genderuwo yang ada di depannya. Sontak saja membuat Rangga jatuh sampai kepalanya terbentur pintu. Kenapa sosok gaib itu tidak pergi dari sini? Pikir Dian. Sosok gaib itu seakan-akan mengikuti mereka. Mereka mencoba tenang dan berdoa di dalam hatinya. Dan akhirnya mereka pun selesai melakukan sholat berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, rasanya menunggu terbitnya matahari itu sangat lama. Karena di villa tersebut membuat mereka tidak beranjak dari tempat mereka sholat sampai matahari itu benar-benar terlihat, baru mereka meninggalkan villa. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.